Shalom keluarga besar Gehyok Imtong yang dikasihi Tuhan, para majelis, para aktivis, para pengurus, jemaat sekalian, para orang tua dan para remaja, Rise Generation. Para pelayanan remaja terus berkembang dan di tahun ini kita bersyukur kalau tim Departemen Remaja boleh terbentuk dan menggumulkan visi Tuhan yang bergerak dalam seluruh lokasi pelayanan remaja di Gehyok Imtong. Profil yang kita siapkan: A. Agility. R. Relevant. E. Intimacy. S. Servant. And E. Endurance. Ini jadi satu target profil Departemen Remaja maupun seluruh lokasi pelayanan remaja, melayani generasi muda hari ini di dalam relasi mengenal Tuhan, mengenal diri, dan juga berjuang bersama di dalam sebuah komunitas. Terima kasih untuk setiap support yang diberikan bagi pelayanan remaja. Dan mari sama-sama kita melayani, bergerak bagi generasi muda gereja kita. Rise Generation, rise for Him. Welcome to Rise Generation. Kita seneng banget akhirnya kalian bisa join di Rise Generation. Let's get closer to God melalui card group, di mana kita bisa curhat, main bareng, dan bertumbuh di dalam Tuhan. Ada juga acara-acara kebersamaan yang bisa kita ikutin bareng-bareng dan pastinya seru banget. Dan ini saatnya kalian terlibat dalam pelayanan di lokasi kalian masing-masing. Dan ayo kita lihat apa yang akan Tuhan lakukan melalui kamu. So guys, it's time to level up in Rise Generation at your church location. Rise Generation. Rise Generation. Rise Generation. Rise Generation. Rise Generation. Rise Generation, rise for Him. 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 Welcome guys, selamat bergabung di Rise Generation. Yuk sama-sama kita bertumbuh dalam komunitas di lokasi masing-masing. Halo Rise Generation, hari ini minggu yang istimewa karena kita kedatangan angkatan yang baru. Teman-teman kelas 7 yang boleh bergabung, ada 300 lebih teman-teman remaja yang baru join di Rise Generation. Ini masanya kita to the next level dan belajar bersama-sama di dunia remaja. Dunia remaja yang ibadahnya seru. Di remaja, kita juga bisa main sama-sama, kita bisa seru-seruan bareng-bareng. Gak cuma main dan seru-seruan, tetapi kita juga bisa mengenal diri kita sendiri, kita bisa mengenal teman-teman di sekitar kita bisa mengenal komunitas kita, dan yang lebih penting, kita bisa mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dan mari kita bertumbuh sama-sama di dalam Rise Generation. Rise for Him. Happy Sunday Rise Generation. Mari kita bangkit diri dan kita akan memulai ibadah hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan atas kita sekalian datangnya daripada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan yang memelihara segala ciptaannya dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus yang menaungi seluruh rangkaian ibadah kita hari ini. Amin. Silakan duduk. Nats panggilan hari ini diambil dari Mazmur 86 ayatnya yang kelima. Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Mari kita nyatakan iman percaya kita kepada Tuhan. Hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku
cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita mau katakan sekali lagi, Engkau Tuhan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku Takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pernah pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kita mau katakan kasih setiamu Tuhan. Setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Savior of my soul, I can find you through all my darkest moments. In you I found my peace, my comfort when I'm weak. I'll trust in you through storm and raging sea. You're the glory and the lifter of my head. Your light fills my day. It leads me your way. Forever I surrender all to you, and I live to worship. And I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to breathe, and I long to breathe my life and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Kita mau katakan sekali lagi, faithful. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. In you, Your light has fixed my day. It leads me your way. Forever I surrender all to you. And I live to worship you, my Jesus. You're the
precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I lift you under you, and I long to bring my life and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Kita mau katakan sekali lagi, aku mau menyembah And I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Shalom Arise Generation, sungguh berharap setiap kita di dalam keadaan yang sehat dan damai sejahtera. Dan kiranya hari ini kita boleh mempersiapkan hati diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan lebih lagi. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur anugerah Tuhan dalam kehidupan kami ada ya Tuhan setiap harinya. Tuhan boleh pelihara kami dan keluarga kami, dan kiranya Tuhan hari ini ya Tuhan di dalam kesempatan Engkau boleh memanggil kami dalam ibadah-Mu. Kami mau siap ya Tuhan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan kepada setiap kami, dan kiranya anugerah berkat daripada firman Tuhan boleh melimpah, menjamah, melawat kehidupan setiap anak-anak remaja-Mu yang berada di dalam rumah mereka masing-masing dalam keadaan dan kondisi apapun itu. Kami siap ya Tuhan mendengar firman-Mu. Di dalam Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita hari ini adalah Sharpening the Arrows yang diambil dan didasari oleh kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 127 ayat ketiga sampai dengan yang kelima yang berbunyi demikian. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka dari Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan menjadi malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Nah, sebelum kita masuk lebih lagi dalam perenungan kita hari ini, Cici akan menjelaskan beberapa hal lebih dahulu supaya setiap kita boleh mengerti dengan lebih lagi untuk ayat yang hari ini kita telah baca bersama-sama. Yang pertama adalah ada kata anak-anak lelaki di dalam ayat kita, betul ya? Tapi apakah betul ayat ini especially aja untuk anak lelaki? Tidak demikian. Karena di dalam konteks bahasa Ibrani dan juga konteks ayat kita hari ini, kata anak-anak lelaki ini merujuk kepada pengertian keturunan. Jadi kita hari ini juga berbicara baik itu anak-anak lelaki ataupun anak-anak perempuan. Keturunan dari setiap orang tua. Dan tema besar kita hari ini adalah dari firman Tuhan yang kita baca tadi, kebaikan dari berkat Tuhan. Ada kebaikan dan ada berkat Tuhan. Wah, double goodness gitu ya. Nah, apakah yang menjadi kebaikan dan berkat itu? Kita akan lihat sama-sama hari ini. Nah, teman-teman, kita juga hari ini mau membayangkan ayat yang tadi kita baca itu layaknya seperti obrolan antara Tuhan dengan orang tua kita. Tapi Tuhan itu waktu ngobrol dengan orang tua kita tuh kitanya ada di situ juga. Jadi kita sebagai pihak ketiga pendengar yang otomatis juga dengar. Kenapa sih kita perlu dengar tentang hal ini? Coba kita ulang sedikit lagi ya, sekali lagi ya. Tuhan itu bilang apa? Bilang seperti ini ya.
kurang lebih Cici akan menggambarkan gitu ya. Mami Dedi, nih sesungguhnya ya anak-anak Mami Dedi itu milik pusaka dari saya. Atau seseorang yang saya ciptakan dengan tangan saya sendiri dengan begitu unik, spesial dan sangat berharga. Lebih berharga dari harta dunia, dari harta yang dimiliki oleh setiap Mami dan Dedi. Yang kemudian saya berikan kepada Mami dan Dedi. Mereka itu ya Mami Dedi seperti anak panah yang saya buat dengan tangan saya sendiri sedemikian rupa untuk saya berikan kepada Mami dan Dedi suatu hari nanti akan melesat untuk mencapai sebuah tujuan yang mulia dan hebat. Jadi apa yang dimaksud dengan kebaikan dan berkat Tuhan, double goodness ini? Kalian, setiap anak-anak dari setiap orang tua. Nah kira-kira teman-teman, kalau kita dengar seperti ini, apa sih yang kita tangkap dari obrolan antara Tuhan dan orang tua kita ini gitu ya. Satu hal, ternyata kalian itu gorgeous gitu ya. Sorry ya, berasa jadi kayak The Real Angry Reaction. Mungkin kalian ada yang udah kenal atau udah tahu tentang The Real Angry Reaction. Atau nama aslinya itu Onea de Amelio gitu ya. Dia sebetulnya bisa kita bilang seorang pemuda yang homeless, nggak punya rumah dan dia cuma tinggal dalam sebuah mobil. Karena dia tinggal dalam sebuah mobil dan dia pernah mencoba bikin konten gitu, konten akun TikTok dan sampai akhirnya bersyukur sih dia diadopsi oleh sebuah keluarga yang cukup mapan ya. Suatu hari dia buat akun TikTok yang tiba-tiba booming hanya dengan 3 postingan pertamanya aja. Kenapa bisa kayak gitu? Karena isi daripada seluruh konten TikToknya itu tuh kurang lebih tuh isinya kayak marah-marah tapi dengan kata-kata yang 100% positif dan membangun. Isinya walaupun marah-marah dia gak pernah ngehina, ngomong kasar, ngomong kotor, semuanya pujian yang membangun. Bahkan beberapa remaja menyatakan bahwa mereka membatalkan niat untuk bunuh diri setelah melihat TikTok The Real Angry Reaction ini. Gorgeous. Luar biasa ya. Dan ini dia slogan yang sering kali digaungkan oleh dia kepada remaja yang kayaknya hampir seluruh muka bumi kenal dia gitu ya. Itu apa? Gorgeous. Menarik ya. Sebetulnya dia bisa aja memilih menjadi seorang pemuda yang melihat dirinya dengan kecewa. Melihat dunia ini dengan tidak berpengharapan, merasa dirinya tidak berharga dan lain sebagainya karena kondisi kehidupan yang dia alami. Tapi dia memilih untuk menjadi pemuda yang tetap melihat dirinya gorgeous dan juga melihat orang-orang di sekitarnya dengan gorgeous juga. Tapi masalahnya teman-teman, kabarnya cukup banyak remaja yang merasa lelah dengan hidupnya, kecewa dengan kondisi keadaannya, merasa diri gak cukup berharga, merasa diri direndahkan atau dibedakan, atau bahkan ada yang menyalahkan orang tua mereka dengan kondisi saat ini. Jadi apa yang terjadi? Banyak remaja yang akhirnya memilih melihat diri mereka sebagai seorang yang gak gorgeous. Oleh karena itu teman-teman, ingat kembali perkataan Tuhan yang di awal tadi. Kalian itu berharga. Kalian itu diciptakan oleh tangan Tuhan sendiri dengan begitu unik. Keunikan masing-masing kalian. Bukan dicetak, pabrikan, semua modelnya sama begitu ya. Kalian itu unik dan gorgeous. Jadi hari ini, mari pertama ketahui terlebih dahulu bahwa kalian itu titipan Tuhan kepada orang tua kalian yang sangat berharga. Dunia mau bilang apapun itu, ketahuilah, sadar, tahu bahwa diri kalian adalah berharga. Kalau udah tahu, berikutnya ngapain? Sadar dan recall, terus ingatkan diri kalian terus menerus. Jadilah remaja yang memilih untuk melihat diri kalian dengan gorgeous. Karena memang itu kenyataannya. Setelah mengingat-ingat dan menentukan pilihan, lantas ngapain sekarang gitu ya? Mulai lakukan sesuatu untuk hidupmu dan untuk Tuhan. Apa sajakah itu? Kalau Cici bisa sebut itu ada 3 S. S yang pertama itu apa? Straighten our step atau luruskan langkah kita. Adakah yang tahu bagaimana cara membuat anak panah?
Pembuatannya itu melalui beberapa tahapan gitu ya. Yang pertama perlu dicari ranting atau tongkat atau ya semacam itu yang panjangnya sesuai, lurusnya sesuai, ketebalannya sesuai, yang ideal untuk dijadikan sebuah anak panah. Kemudian setelah dipilih itu akan dihaluskan dan dipotong beberapa bagiannya yang tidak diperlukan gitu ya. Kemudian sang pembuat panah akan merobek atau membelah bagian atasnya dan akan ditancapkan mata tombak di situ, diikat dengan cukup kencang dan di bagian belakangnya pun akan dibelah untuk disisipkan bulu-bulu angin gitu ya. Dan ketahuilah bahwa ternyata pembuatan anak panah ini ada dua macam. Macam yang pertama adalah yang demikian, yang dipersiapkan dengan begitu sangat baik. Tetapi yang lainnya jikalau dibuat untuk dalam kondisi emergensi atau bertahan hidup, maka pembuatan untuk bulu-bulu angin itu bisa di-skip katanya begitu ya. Tapi ketahuilah bahwa kita anak-anak panah yang bukan difungsikan untuk bertahan hidup semata. Konteks firman Tuhannya itu kita bicara tentang anak panah yang betul-betul dipersiapkan dengan sedemikian rupa dalam waktu yang cukup lama. Karena kita anak panah yang dipakai untuk sebuah tujuan yang mulia. Apakah kita sudah pernah melalui proses pembuatan anak panah seperti ini? Dihaluskan, dipotong sampai kita mencapai kondisi yang sesuai dengan kehendak sang pembuat anak panah. Kalau langkah kita sampai hari ini masih, ya udahlah gimana saya aja. Gak pernah mikir ini dosa atau enggak ya. Ini sesuai kehendak Tuhan atau enggak ya. Potong itu teman-teman. Kalau kita masih punya kebiasaan dosa, ngomong kasar mungkin, atau mungkin itu pornografi, hati yang bebal terhadap firman Tuhan dan orang tua, ngerasa gak butuh Tuhan saat teduh doa, gak usah haluskan itu teman-teman. 2 Samuel 22 ayat ke-35 berkata, Ia melatih aku untuk berperang. Berperang di sini bukan hanya melawan lawan, tapi melawan diri sendiri juga. Sehingga aku dapat merentangkan busur yang paling kuat. Diri kita akan maksimal, akan menang, akan terlatih. Jika kita terus menghaluskan diri kita dari kehendak Tuhan. Sampai betul-betul setiap langkah hidup kita itu sesuai dengan kehendaknya. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih hal ini worth it atau harus kita lakukan? Melakukan kehendak Tuhan itu apa sih harusnya gitu ya? Karena sebuah ciptaan itu akan menemukan keberhargaannya jika dia memiliki tujuan. Sebuah anak panah atau barang apapun itu teman-teman, kalau misalkan diciptakan dengan begitu rupa baik sekali tetapi tidak digunakan sebagaimana tujuan dia diciptakan, barang tersebut tidak lebih hanya menjadi sebuah barang yang mungkin harus dirapikan bahkan dibuang. Seperti sebuah anak panah bisa saja dibuat dari bahan yang terbaik. Tapi jika tidak digunakan untuk tujuan semestinya, yakni memanah, melainkan mungkin digunakan untuk mengorek tanah sampai akhirnya patah dengan sia-sia, itu yang rugi diri kita sendiri, bukan Tuhan. Kenapa kita perlu melangkah lurus kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan? Karena itulah tujuan setiap kita diciptakan. Yang membuat hidup kita juga berharga. Sebab setiap langkah kehidupan kita menuju ke surga yang kekal, kembali kepada Bapa di surga. S yang kedua, yaitu adalah sharpen ourselves atau pertajam diri kita. Yesaya 49 ayat kedua berkata, Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku di dalam tabung panahnya. Satu-satunya tempat kita tidak menjadi tumpul, kita tidak menjadi rusak, bahkan berkarat adalah di dalam Tuhan. Jika kita telah meluruskan jalan kita kepada Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan, selanjutnya adalah hiduplah di dalam Dia. Nikmati hubungan bersama dengan Tuhan, teman-teman. Bukan hanya, oh ini sesuai kehendak Tuhan, oh ini dosa, oh masuk neraka, jangan dilakukan, bukan. Memang kita digambarkan seperti anak panah, tapi ketahuilah bahwa gambaran ini bukan mengartikan bahwa kita itu benda mati atau robot. Kita nggak boleh mengartikan hidup kita kayak ya udah deh nurut aja.
Kata mama ini dosa, kata Tuhan ini dosa, ya udah nggak dilakukan. Ya udah deh berdoa aja, ya udah deh baca firman Tuhan aja, ya udah deh ibadah aja. Kita seperti robot jadinya gitu ya. Kita perlu enjoy, tetap menjadi diri kita sendiri yang unik. Tapi tetap memuliakan Tuhan juga. Dan hidup baru bisa disebut hidup jika kita menikmati dan sukacita di dalamnya. Jangan sampai kita kayak zombie gitu ya teman-teman ya. Ngelakuin ini, ngelakuin itu karena yang ini yang boleh, yang ini nggak boleh. Nggak, kita harus enjoy, tetap ada menikmati di dalamnya. Apa sih yang kita lakukan, harus kita lakukan untuk bisa menikmati kehidupan. Supaya hidup kita betul-betul hidup. Klasik but sure. Baca firman Tuhan setiap harinya, every single day. Sampai kita menemukan enjoy-nya baca firman Tuhan itu. Doa, tepatnya curhat sama Tuhan sampai kita bisa ngerasain kalau satu hari gak berdoa itu kayaknya ada yang kurang deh di dalam hidup saya. Rasakan setiap berkat, pemeliharaan dan hidup dan Tuhan yang hidup dalam kehidupan kita. Seperti misalkan ada remaja yang pernah sharing gitu ya. Aduh Ci, waktu itu sebenarnya saya banyak banget pergumulan. Tapi ternyata Tuhan itu baik banget ya. Tuhan itu tolong hidup saya ya dan lain sebagainya. Ini luar biasa. Ini yang disebut dengan menikmati hubungan dengan Tuhan. Rasakan setiap berkat, pemeliharaan dan Tuhan yang hidup dalam hidup kita. Nikmati waktu kita bersama dengan Tuhan. Yang ternyata buat kita damai ya. Yang ternyata membuat kita kuat banget ya. Yang ternyata membuat kita merasa dikasihi dan sangat berharga. Dengan demikian Tuhan bisa pakai kita di tangannya untuk melesat menuju tujuannya yang mulia dan hebat untuk hidup setiap kita. Ingat, kalian itu berharga. Harus ditujukan untuk hal yang berharga juga. Dan berada tepat di tangan seseorang yang hebat. Yakni di tangan Tuhan itu sendiri. Yang yang ketiga adalah stable our life. Seimbangkan hidup kita. Karena kenapa? Karena angin hidup yang kita hadapi itu tidak mudah seringkali menjatuhkan kita. Banyak banget anak remaja yang suka bingung ya antara sekolah sama saat teduh atau baca firman Tuhan dan berdoa. Sangat disayangkan sekali jikalau masih ada Arise Generation yang kalau ditanya gimana saat teduhnya mungkin sama Cici Koko pembinanya kalau CG online gitu ya. Pasti ditanya every weeknya itu gimana saat teduh kamu hari minggu ini, seminggu ini gitu ya. Mungkin ada di antara kalian yang masih jawab, aduh ya ini minggu pekan ujian. Jadi saya skip dulu baca Alkitabnya, saya skip dulu doanya. Waduh, kalau ada sampai kayak gini, jangan sampai ya. Kalau ada sampai kayak gini, hati-hati. Kita mungkin udah masuk dalam kategori unstable life atau hidup kita tuh nggak stabil, nggak seimbang. Karena yang stabil dan seimbang itu adalah hidup yang dapat terus mengandalkan Tuhan setiap harinya. Tahu betul-betul kita itu perlu Tuhan. Tapi bukan hanya cuma sekedar ya udah doa aja, besok ujian pasti bagus. Enggak gitu juga teman-teman. Kita juga harus menjadi seorang yang bertanggung jawab dengan tugas dan kewajiban kita. Kita harus disiplin, konsisten, baru kita bisa stabil dan seimbang untuk memiliki kemampuan menghadapi angin yang menghalau. Angin apa sajakah sih yang mungkin biasa dihadapi oleh para remaja gitu ya. Pertama, angin yang menggoda kita meninggalkan Tuhan. Dan meninggalkan tujuan Tuhan yang mulia. Jangankan di luar sana ya, sekarang di dalam rumah aja gadget kalian bisa menjatuhkan kalian. Menjadi angin yang menjatuhkan kalian untuk meninggalkan Tuhan ya. Angin yang kedua adalah angin penilaian orang lain yang mungkin merendahkan kemampuan kalian. Atau mungkin ada di antara kalian yang ngerasa saya kok sering kali dibanding-bandingin ya sama mama papa saya. Nah, hati-hati kita pun harus punya kemampuan untuk menghadapi angin seperti ini. Angin yang berikutnya, angin yang menganggap mimpi kita mustahil. Mungkin kita sering kali mendapat ejekan dari teman-teman atau dari orang-orang sekitar tentang mimpi kita. Angin yang ingin menjatuhkan kita dengan kesalahan dan kegagalan yang pernah kita buat sampai membuat kita percaya bahwa oke, saya nggak bisa karena saya gagal. Hati-hati juga. Angin yang membuat kita merasa nggak percaya diri mungkin. Angin yang membuat kita stuck dan terlena dengan pemahaman yang penting hari ini lewat. Yang penting tugas saya hari ini beres. Yang penting saya ya gini aja lah udah.
Angin yang membuat kita nggak bisa memandang masa depan mungkin saking berkabutnya. Angin yang membawa kita masuk dalam drama hidup yang membuat kita merasa ini terlalu berat, ini terlalu sulit, saya nggak bisa, saya give up. Hati-hati guys, stabilkan, seimbangkan. Kalau kalian pernah menghadapi atau sedang menghadapi angin ini, langsung datang sama Tuhan, berdoa. Dia pasti kuatkan setiap kita. Setelah datang kepada Tuhan, jangan lupa kita juga harus buktikan kepada dunia. Kita harus doing something teman-teman. Bahwa kita itu adalah berharga dan kita punya tujuan yang hebat dalam hidup kita. Itu baru stabil dan seimbang namanya. Bagaimana cara kita dapat membuktikan diri kepada dunia? Yang pertama, ini tips ya. Tunjukkan keberhasilan kalian. Mau gak mau dunia itu menilai hasil, bukan proses. Jadi kalau kalian merasa saya memiliki kemampuan di sini nih, atau saya suka banget melakukan hal ini nih, coba tunjukkan keberhasilan kita di dalamnya. Dan yang kedua adalah tunjukkan passion kalian. Kalau kita bicara tentang passion atau semangat atau gairah, itu pasti sesuatu yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh teman-teman. Gak cuman ngomong, oh saya suka ini, saya gak suka ini. Lakukan hal yang kalian senangi itu menjadi sesuatu yang worth it. Memang penting, memang worth it untuk kalian lakukan dalam hidup kalian yang berharga. Kalau memang kita ragu dengan kemampuan atau kesenangan kita, coba research kembali, cari tahu lagi, kalian bisa search, browse di browser kalian, di Google mungkin dan lain sebagainya. Apa sih yang bisa kalian lakukan dari hal yang kalian senangi? Kalau misalkan kalian senang nonton gitu ya, nonton drama Korea, apa sih yang kalian bisa lakukan lebih daripada sekedar nonton? Mungkin kalian bisa bikin reviewnya gitu ya, film-film yang baik, yang bagus, yang membangun. Supaya apapun yang kalian lakukan itu menjadi sesuatu yang worth it untuk kalian lakukan dalam hidup kalian. Kemudian, kalau misalkan kita masih ragu, coba cari lagi tokoh-tokoh yang real, yang memang sudah sukses di dalam hal-hal yang kalian senangi dan mampu tersebut. Pasang target, apa yang harus saya capai dalam waktu 1 bulan atau 1 tahun dari apa yang saya senangi dan saya mampu tersebut. Dan coba obrolin dengan orang tua kalian gitu ya, untuk melihat sudut pandang setiap mereka. Dan jadikan hal itu juga sebagai pertimbangan. Jangan keras kepala, jangan keras hati. Kalau seandainya kalian sendiri pun masih ragu dengan kemampuan dan kesenangan kalian tersebut, gak harus ngotot teman-teman. Kalian boleh banget memutuskan untuk mengganti interest kalian. Dan jangan sedih apalagi down. Karena tujuan dan masa depan Tuhan itu gak bisa dipatok hanya dengan satu cara atau satu jalan saja. Yang penting mau mencoba untuk membuktikan diri. Lakukan hal-hal yang berharga bersama Tuhan dan hanya demi kemuliaan nama Tuhan. Straighten, sharpen, dan stable our life. Yakinlah kalian akan dipakai dengan luar biasa seperti anak panah yang berharga di tangan pahlawan. You are all gorgeous. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur hari ini Tuhan boleh kembali mengingatkan melalui firman-Mu bahwa setiap kami, anak-anak remaja-Mu, sungguh berharga di mata-Mu. Tuhan, jikalau ada setiap kami mungkin di antara remaja-remaja yang hari ini ikut ibadah, merasa dirinya tidak berharga, merasa kecewa dengan keadaan kondisi kehidupannya, jamah lawat dia ya Tuhan, berikan dia satu kesadaran bahwa dia sekalipun adalah seseorang yang diciptakan dengan tangan-Mu sendiri. Begitu unik dan berharga di mata-Mu. Biarlah sungguh ya Tuhan, setiap kami hari ini boleh bukan hanya mengetahui bahwa kami berharga, tapi kami mau doing something di dalam Tuhan. Kami mau hidup lebih lagi dekat dengan Tuhan. Dan kami mau bawa setiap tujuan hidup kami ataupun itu cita-cita kami ya Tuhan yang terbayang di benak kami. Semuanya di dalam doa dan kami mau berpikir apakah yang bisa kami lakukan di dalamnya untuk memuliakan nama Tuhan. Pakai setiap anak-anak remaja-Mu ya Tuhan. Pakai mereka. Dan biarlah sungguh suatu hari nanti mereka dapat menjadi seseorang yang melakukan tujuan hidup yang hebat, yang luar biasa.
dan yang mulia, serta Tuhan berkati. Ini doa kami ya Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh pulihkan setiap hati anak-anak remajamu, keluarga setiap mereka, orang tua mereka. Kiranya di hari anak nasional ini, ada anak-anak remaja yang boleh membangun masa depan mereka yang gemilang untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita memberikan yang terbaik melalui persembahan kita minggu ini. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang tertera di layar teman-teman. Mari kita bangkit diri, kita akan menutup ibadah hari ini. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, pengorbanan, persekutuan bersama dengan Allah Anak, dan juga kekuatan, kesanggupan melakukan firman Tuhan daripada Allah Roh Kudus senantiasa menaungi kehidupan setiap kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Hello Rise Generation, bersyukur kalau kita boleh sampai di akhir dari bulan Juli ini. Dan di minggu yang akan datang, sepanjang bulan depan kita akan belajar banyak, di mana di bulan remaja ini kita explore tema-tema dan puncaknya di Family Talk di tanggal 28 Agustus. So pantengin setiap sosial media kita, teman-teman yang mau ikutan katekisasi bisa confirm lewat gembala lokasi, lewat teman-teman Rise Generation di masing-masing lokasi. Dan see you next week, Rise Generation, rise for Him. Kesehatan 5M belum cukup untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Saatnya kita melakukan 6M. Ingatlah selalu untuk memakai masker dan mencuci tangan Anda, selalu menjaga jarak dimanapun Anda berada dan hindari kerumunan. Dan kurangi mobilitas Anda serta menghindari makan bersama. Pandemi COVID-19 belum berakhir. Mari kita tetap waspada terhadap 10 titik lengah rawan COVID-19.
Saat menggunakan transportasi umum, tetaplah kenakan masker dan menjaga jarak. Saat berada di pasar tradisional di mana penjual atau pembeli abai terhadap penggunaan masker, tetaplah waspada dan tetap patuhi protokol kesehatan. Di dalam rapat secara tatap muka, pakailah masker Anda untuk menghindari penyebaran virus melalui droplets. Di dalam mall, swalayan, atau restoran, tetaplah memakai masker dan jagalah jarak Anda dengan pengunjung lainnya. Ketika mengunjungi saudara atau teman, mari kita menjaga jarak dan tidak bersentuhan atau bersalaman. Tetaplah kenakan masker Anda saat bersuah foto atau selfie dan berbincang-bincang. Hindarilah kerumunan dan selalu menjaga jarak serta selalu menggunakan masker Anda saat makan atau saat melakukan selfie pada setiap acara pernikahan. Ketika Anda ada di dalam acara kedukaan atau pemakaman, mari menjaga jarak dan tidak bersentuhan atau melakukan kontak fisik lainnya. Tetaplah pakai masker saat berbincang dalam acara makan bersama. Saat Anda berfoto bersama dengan rekan-rekan atau keluarga, tetaplah kenakan masker untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Hindari tempat-tempat yang ramai atau berkerumun, serta selalu pakai masker Anda saat melakukan selfie dan berbincang ketika Anda sedang berolahraga bersama. Apabila Anda membutuhkan info dan bantuan, silakan menghubungi pengurus atau gugus tugas di lokasi masing-masing. Mari kita bersama menjaga dan melindungi diri kita serta orang-orang di sekitar kita dengan mematuhi protokol kesehatan dan selalu mengingat titik lengah yang rawan akan penyebaran virus COVID-19.